Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau layak kami puja. Yesus Tuhan, Engkau Allah kami. Allah yang setia, besar kasih-Mu atas kami. Nyata sungguh biar kami rasakan lebih lagi, biar kami nikmati lebih lagi Engkau di sini. Melawat kami, mengurapi kami, ya kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau layak kami puja. Yesus, tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau kekasih jiwa kami, Allah yang setia. Haleluya. Mari angkat hatimu menyembah Dia, mengagungkan Dia. Tuhan hadir di sini. Mari agungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Biar seluruh surga bersuka cita atas itu. Biar kami boleh memuji membesarkan Engkau Yesus. Hiara lama lama sikibi hiara lama lama siara lama lama taka hiara lama. Kula bangga hiara lama sikibi hiara lama lama sikibi hiara lama. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau yang besar Tuhan, Engkau yang mulia. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ria lama lama bapa kaya lama syukur minik ya lama syana ya lama. Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Ini kerinduan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Hosana di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana di tempat maha tinggi. Hosana
siap memuji nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarkan tubuh jiwa roh kami bersuka cita memuji-muji nama-Mu di tempat ini Tuhan. Biarkan pikiran kami fokus di tempat ini Tuhan, hanya untuk memuji dan membesarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau bersuka cita bersama-sama dengan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa yang di sini sudah siap untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan. Sebelum memuji Tuhan, saya mau tanya kabarnya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan. Kita memuji Tuhan, mari menari buat Tuhan pagi hari ini. Na 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 na. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Mari mengangkat tangan. Tanganku ku angkat padamu, kami bersyukur mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Mari melompat buat Tuhan. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
aku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Matanya katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk ditaburi firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bajak setiap hati kami, siap ditaburi oleh firman-Mu. Yesus, Yesus, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Yesus, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saya rindu jemaat saja nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Ungkapkan hati kita kepada Tuhan. Engkau mengizinkan semuanya Tuhan untuk kami alami. Yesus, tiada satu yang Engkau peduli kepada setiap kami Tuhan. Tanpa Allah, dengan iman katakan Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah
untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan kembali Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sungguh-sungguh katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan sejenak. Kita naikkan syukur kepada Dia. Sebab kasih setia Tuhan melingkupi hidup kami pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang peduli, Allah yang mengerti segala persoalan kami. Haleluya Yesus. Mari buka. Sebelum hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang lebih dulu mengerti akan setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau sendiri yang mengenal hati kami ketika kami datang ke rumah-Mu pagi hari ini. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami, persoalan kami, bahkan ketika kami mengalami kelemahan tubuh, kami mengalami sakit penyakit Tuhan, saat ini Engkau yang mengerti Tuhan. Engkau yang mendengar setiap seruan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman ini Bapa. Dan Engkau Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi Engkau akan mengerjakan lebih banyak lagi daripada apa yang kami doakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidang jemaat Tuhan Yesus yang terkasih, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Ada sedikit kendala ya pagi hari ini, karena masalah filenya atau gimana saya tidak tahu, tapi tidak masalah ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan tanpa slide ya. Shalom, sekali lagi saya katakan shalom. Apa kabar? Luar biasa, saya melihat muka-muka kita tetap bersuka cita ya. Kita bersyukur dan selayaknya kita menaikkan syukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan. Sudah memasuki minggu terakhir di bulan November, luar biasa sekali. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal di penghujung tahun 2020. Di Desember nanti kita merayakan bersama-sama Natal. Saya bersyukur kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan atas sidang jemaat seluruh di tempat ini ya. Kita semua diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan. Bahkan ketika saat corona datang sepanjang tahun ini, wah begitu banyak pergumulan, tantangan yang harus kita lewati bersama-sama ya. Saya juga mengalami hal demikian, luar biasa sekali. Corona menghantam kehidupan kami sekeluarga khususnya. Nah pagi hari ini tetap tema kita tentang bulan doa ya. Bulan doa. Kalau saya bertanya kepada kita semua, apalagi sepuh-sepuh sini ya pasti sudah tahu itu apa itu doa ya. Amin. Anak kecil saja kalau ditanya pasti tahu. Kamu tahu tidak doa? Tahu. Setiap hari saya berdoa. Bahkan sepanjang tahun ini saya dengan istri
mengajak anak kami untuk berdoa bersama. Kami mengajar dia sejak kecil, kami mau tanamkan sesuatu hal yang penting dan bermanfaat untuk masa depannya ke depannya. Jadi kami mulai sejak dia kecil, kami mengenalkan doa dan kami mengadakan doa mesbah keluarga bersama-sama. Nah, puji Tuhan, karena kita mengetahui semua tentang doa dan minggu-minggu lalu sudah dibahas tentang doa, berarti amin, tidak perlu khotbah lagi. Tidak ya. Nah, semua kita tahu apa itu doa. Semua agama pun melakukan doa. Jadi semua ajaran agama kita tahu semuanya juga berdoa. Mungkin istilahnya ada yang sembahyang, ada yang sholat dan lain sebagainya. Itu semua tentang doa, hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Seperti itu ya. Nah, bahkan saya katakan, saya merenung. Orang yang tidak mengenal Tuhan, agamanya apa? Tidak beragama ya, ateis. Orang yang tidak mengakui Tuhan pun mereka berdoa. Benar tidak? Mereka pergi ke pohon-pohon, mencari pohon keramat. Pergi ke gua-gua, pergi ke gunung-gunung. Kemudian menyembah matahari ada ya. Menyembah bulan, menyembah bintang. Mereka berdoa juga. Sama seperti yang kita lakukan. Memohon, meminta perlindungan daripada Tuhan. Rezeki, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pembeda, apa sih yang menjadi pembeda? Apa yang menjadi perbedaan kita berdoa dengan mereka? Seperti itu ya. Apa yang menjadi perbedaannya? Sebenarnya ada gambarnya ya tadi. Sebenarnya kalau ada slide-nya bagus ya. Nah, ada dua perbedaan di situ. Saya mengilustrasikan tentang Nabi Elia. Nabi Elia bersama melawan 450 nabi-nabi Baal pada waktu itu ya. Nah, itu yang menjadi pembeda antara Nabi Elia berdoa kepada Tuhan dengan nabi-nabi Baal. Mereka juga berdoa kepada Tuhannya. Jadi yang menjadi perbedaan kita dengan orang-orang lain yang berdoa kepada siapa kita menyembah. Itu yang menjadi pembeda. Semua orang boleh berdoa. Semua orang tahu tentang doa. Tetapi yang menjadi pembedanya kita menyembah kepada Tuhan yang benar. Nah, kita melihat untuk mengawali firman Tuhan, saya ingin mengajak kita membuka di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21. 1 Raja-Raja 18 ayat ke-21. Bisa dibantu slide-nya Alkitab aja. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lihat, Elia berkata kepada seluruh rakyat Israel pada waktu itu. Dia katakan, berapa lama lagi hatimu bercabang? Berapa lama lagi hatimu timpang? Kata Elia kepada rakyat Israel pada waktu itu ya. Kalau engkau menganggap bahwa Allah itu Tuhan, Allah Israel itu Tuhan, sembahlah dia, ikutilah dia. Tetapi kalau engkau menganggap Baal, ikutilah juga Baal. Tetapi mereka tidak menjawab. Nah, lihat. Mereka tidak menjawab. Mengapa mereka tidak menjawab? Karena mereka tidak mempunyai komitmen. Mereka tidak mempunyai keputusan yang tetap. Mereka tidak mengenal kepada siapa mereka menyembah. Banyak orang Kristen tahu tentang doa. Orang Israel itu dari perjalanannya itu mereka sudah melihat kuasa Tuhan. Mereka sudah menyaksikan bahwa perbuatan Allah sungguh luar biasa. Mereka tahu bagaimana Tuhan melakukan perbuatan yang besar, tetapi ketika ditanya hal itu mereka semua diam. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal dengan benar kepada siapa mereka menyembah. Jadi jangan hidup kita seperti bangsa Israel ya. Kemudian Nabi Elia berkata kepada mereka semua, mari berikan 2 lembu jantan. Suruh 450 Nabi Baal itu dulu memilih lembu jantan itu, kemudian mereka mengolahnya dan saya pun akan mengolahkan demikian kata Nabi Elia. Kemudian diadakan persembahan bakaran pada waktu itu. Nabi Elia menyuruh Nabi Baal itu, coba kamu pilih dulu. Silakan pilih dulu. Karena kalian jumlahnya banyak 450. Silakan pilih dulu. Kemudian mereka memilih
memotong-motong dan mengolahnya dan kemudian menaruh di atas kayu api. Tapi jangan ada api di atas korban bakaran itu. Saya pun akan melakukan demikian, kata Nabi Elia. Kemudian kalian boleh memanggil Allah. Allah yang menjawab dengan api, dialah Tuhan. Mengadakan luar biasa ya. Jadi itu adalah suatu demonstrasi kuasa Allah kalau di saat sekarang ini ya. Nah, ketika itu mereka mengadakan persiapan korban bakaran dan kemudian nabi-nabi Baal itu pun mereka melakukan lebih dulu. Kemudian mereka kalau ada gambarnya tadi bagus ya. Mereka lagi doa seperti itu kepada dewa Baalnya, Tuhan Baalnya seperti itu ya. Mereka berjingkak-jingkak mengelilingi mezbah itu, mereka berjingkak-jingkak. Tetapi tidak ada tanda apa-apa. Tidak ada tanda dari langit. Korban mereka tidak dibakar. Mereka terus berjingkak-jingkak. Mereka terus berseru-seru kepada Tuhannya, kepada Baal. Tetapi tidak ada tanda dari langit. Sampai tengah hari, kemudian Elia mengejek mereka. Coba, mungkin kamu kurang keras memanggil Allahmu. Lebih keras lagi, mungkin Tuhan tidak mendengar. Atau Tuhan lagi sibuk, ada urusan. Seperti itu kan. Atau Tuhan sedang tidur, bangunkan Tuhanmu. Kata Nabi Elia kepada 450 Nabi Baal itu. Kemudian mereka dengan lebih keras lagi, mereka berteriak kepada Baal. Sampai mereka menoreh-norehkan tubuhnya. Artinya mereka meluka-lukai tubuhnya dengan pedang dan tombak. Sehingga bercucuran darah dari tubuh mereka. Sampai tengah hari mereka pun kesurupan. Firman Tuhan katakan mereka kesurupan. Dan ketika tiba saat untuk mempersembahkan korban, Elia pun lalu menyuruh seluruh rakyat itu. Mari buat parit sekeliling mezbah itu. Kemudian siram dengan air. Satu kali, isi lagi tempayan penuh dengan air. Kemudian siram lagi untuk yang kedua kali. Kemudian lakukan untuk yang ketiga kali sampai seluruh parit di tengah-tengah mezbah itu pun penuh dengan air. Basah semua. Kira-kira kalau kita bakar dengan api, nyala enggak? Secara logika ya udah mungkin nyala toh. Tetapi ketika Elia berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, nyatakan kuasamu, kata Elia kan. Aku melakukan semua ini karena firman-Mu. Tiba-tiba langit turun dari api turun dari langit membakar habis korban bakaran Elia. Semua rakyat menyaksikan hal demikian. Nah inilah yang menjadi pembeda antara doa orang yang di dalam Tuhan sama dengan orang yang tidak sama Tuhan ya. Jadi firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Amin, puji Tuhan. Nah, saya sekilas menyampaikan tentang doa. Apa itu doa? Doa itu permohonan. Jadi doa itu adalah permohonan kita kepada Tuhan, harapan kita, permintaan kita kepada Tuhan, itulah doa. Setiap kita mengetahui tentang hal itu ya. Tetapi saya ingin sampaikan kembali bahwa doa itu bukan juga mantra. Bukan mantra seperti yang nabi-nabi Baal tadi. Mereka mungkin menggunakan mantra, doa mereka dihafal. Mantra itu kan dihafal toh. Dihafal kemudian diucapkan berulang-ulang. Seperti itu ya. Simsalabim seperti itu ya mungkin ya. Jadilah seperti itu ya. Nah, doa itu bukan mantra yang harus kita hafalkan. Kemudian kita ucapkan berulang-ulang kali. Doa itu juga bukanlah harus kita menggunakan kata-kata puitis. Wah, kata-kata yang indah, kata-kata yang manis dan lain sebagainya. Saya ingin juga katakan bahwa doa itu juga bukanlah kata-kata yang bertele-tele. Firman Tuhan katakan di dalam Matius ya, orang yang berdoa dengan bertele-tele, dengan panjang, dengan lama, mereka berkira bahwa Tuhan menjawab doa mereka. Belum tentu, tidak toh. Saya ingat cerita tentang Petrus ya. Ketika Petrus mau masuk ke dalam bait Allah, di situ ada seorang yang lumpuh pada waktu itu. Dia ingin mengharapkan sesuatu dari Petrus. Dia minta sedekah kepada Petrus. Kasihanilah aku.
Kemudian Petrus melihat orang lumpuh ini dan dia menghampirinya. Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Dan apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Bangunlah, berjalanlah. Wes, terjadi mujizat. Amin. Tidak perlu panjang lebar kita berdoa. Kalau kita berdoa, kadang-kadang orang berdoa panjang lebar, bertele-tele seperti itu. Doa yang bertele-tele itu seperti apa? Doa makan, lama sekali ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Engkau telah menciptakan binatang di air. Engkau telah menciptakan binatang di udara. Ada burung, ada dan lain sebagainya. Engkau menciptakan binatang di air. Ada ikan, ikan kembung, ikan apa lagi? Dan lain, ikan lele. Wah, sungguh nikmat sekali. Kemudian engkau menciptakan binatang di darat, ada kambing, ada sapi. Saat siang hari ini kami boleh menikmati sapi yang kau ciptakan dengan diberikan bubur rendang dan lain sebagainya. Tidak perlu seperti itu ya. Itu doa yang bertele-tele. Ada lagi berdoa, Tuhan Yesus terima kasih engkau telah menciptakan cakrawala, langit dan bumi. Ada Merkurius, ada Pluto, ada Venus. Tidak perlu ya. Tidak perlu panjang lebar. Yang penting Tuhan tahu makna, ketulusan hati kita. Sama seperti orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka berdiri di pinggir-pinggir jalan, mereka berdoa supaya orang melihat, wah hebat orang Farisi, taat beragama. Mereka berdoa panjang lebar dan lain sebagainya. Nah saya kemarin baru mengetahui bahwa orang Farisi itu, dia berdiri di pinggir jalan itu pas jam-jam doa. Seperti itu kan kalau di orang Yahudi itu ada jam-jam doa. Nah ketika tiba jam doa, mereka itu sengaja berdiri di pinggir jalan. Nah saya baru memahami, mereka pun sengaja berdiri di pinggir jalan supaya orang melihat bahwa mereka berdoa kepada Tuhan. Kemudian panjang lebar supaya apa? Supaya dilihat, wah hebat doanya, orang suci, orang saleh. Tidak, Allah melihat motivasi hati kita. Tidak perlu kata-kata yang puitis, tidak perlu kata-kata yang manis. Kata-kata sederhana saja. Dan kata-kata, kalau saya sungguh senang sekali ya dengan kata-kata bahasa air mata. Luar biasa, amin. Bahasa air mata itu luar biasa sekali. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan, kita menikmati kehadiran Tuhan, kita merasakan Tuhan menjamah hidup kita. Tanpa kata-kata pun kita menangis, kita mencucurkan air mata kita. Tidak perlu panjang lebar, Tuhan tahu Bu. Bahasa air mata, amin. Bahasa air mata itu, kita tersungkur di kaki Tuhan, kita menangis. Sudah kita menangis, hati kita damai. Amin. Amin. Tidak perlu lagi berdoa. Amin. Hati kita penuh dengan damai. Tuhan tahu. Makanya di dalam firman Tuhan katakan, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Itu bahasa air mata itu sungguh luar biasa sekali. Bermakna. Luar biasa. Nah, seperti minggu yang lalu kan khotbah Ibu Gembala tentang doa Bapa Kami. Nah, doa Bapa Kami itu adalah sebuah konsep. Memang ada beberapa gereja yang mengajarkan doa Bapa Kami dihafalkan dan lain sebagainya. Saya pernah mendengar cerita ada orang bahkan mengambil kertas yang berisi doa Bapa Kami kemudian ditaruh di dompet. Saya tidak tahu apa sih maksudnya itu mau dijadikan jimat. Kemudian ada yang sakit parah. Disuruh harus berdoa Bapa Kami 100 kali. Bapa Kami yang di surga, dikuduskan namamu. Bapa Kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Hafal ya? Saya juga hafal itu. Memang itu adalah sebuah konsep. Konsep Tuhan mengajarkan, murid-muridnya kan tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tuhan mengajarkan, ini konsepnya loh, Bapa Kami yang di surga. Artinya Tuhan ingin kita datang kepada Dia sebagai anak. Suatu hubungan. Jadi saya ingin katakan bahwa doa itu adalah bukan saja permintaan, permohonan kita. Tetapi lebih jauh dari itu adalah hubungan. Allah mau kita membangun hubungan antara kita dengan Tuhan lebih lagi. Itu sebenarnya yang Tuhan mau. Membangun hubungan. Bukan saja permintaan. Saya ingat lagi, beberapa tahun yang lalu kan, sebelum corona kan, ada doa malam tuh. Saya pernah menyampaikan tentang ini ya, doa malam tentang doa. Dan saya katakan, seringkali banyak orang Kristen datang kepada Tuhan dengan membawa struk, kayak struk belanja itu. Banyak sekali toh, panjang. Tuhan, aku mau ini. Tuhan, aku mau itu. Aku mau ini, itu. Banyak sekali. Seperti itu toh. Banyak sekali permintaan kita. Bukan seperti itu. Tuhan mau kita membangun hubungan yang intim. Bukan artinya kita datang dengan berbagai banyak permintaan kepada Tuhan. Memang tidak salah, Tuhan adalah Bapa kita. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau.
adalah hubungan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, karena itu doa yang sangat berarti bagi saya dan Bapak Ibu di tempat ini, bagi kita semua. Mari kita buka di dalam Roma 12 ayat 12. Wah, kita mau baru masuk dalam intinya ini loh. Semoga bisa sampai akhir ya. Roma 12 ayat ke-12, firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi setiap kita memiliki pengharapan, kerinduan, kita tetap bersukacita, amin. Kemudian ketika kita menghadapi masalah, pergumulan hidup kita yang menghimpit kita, kita tetap bersabar. Dan ayat berikutnya adalah, bertekunlah dalam doa. Tema hari ini, tekun dalam doa. Wah, tidak ada slide-nya. Tekun dalam doa. Apa itu tekun? Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, tekun itu artinya giat, rajin, sungguh-sungguh berdoa. Itu tekun dalam doa. Banyak orang Kristen yang berdoa, tetapi apakah dia tekun, ulet, giat, sungguh-sungguh berdoa? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan ya. Nah, mengapa kita harus berdoa? Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa saya menggunakan harus berdoa? Bukan perlu ya. Mengapa kita harus berdoa? Bukan perlu berdoa. Kalau kita misalnya memakai kata perlu, berarti tidak perlu juga tidak apa-apa ya. Tetapi saya ingin katakan di sini, harus berdoa. Nah ini, ada 3 poin. Kita harus berdoa. Pertama, doa adalah nafas hidup orang percaya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 di sana dikatakan, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, firman Tuhan katakan. Jadi kalau firman Tuhan katakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Saya dan saudara orang percaya, anak-anak Tuhan. Maka itu sangat penting sekali. Mengapa? Kalau nafas hidup berarti kalau tidak ada nafas berarti mati. Kalau kita melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai zaman modern digital ini, doa masih ada tak? Masih ada toh? Zaman perjanjian lama, zaman Adam itu, doa sudah ada. Tuhan berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, disitulah terjadi jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan. Tetapi pada zaman dulu, doa itu tetap ada. Doa itu ada bahkan sampai perjanjian baru. Yesus pun melakukan hal demikian. Yesus berdoa. Yesus mengambil waktu, dia menyendiri. Untuk apa? Untuk berdoa. Lihat, Yesus berdoa loh. Yesus hebat. Apa kita yang hebat? Kalau kita tidak hebat, ya kita harus tetap berdoa ya. Tetaplah berdoa. Nah, pernah mendengar kata haulis? Haulis dalam bahasa Hawaii. Itu kebalikan daripada nafas hidup orang Kristen. Artinya haulis itu tanpa nafas. Pada waktu itu di Hawaii, orang-orang Kristen disematkan dengan kata haulis. Jadi mereka sering dikatakan, wah Kristen haulis. Artinya Kristen tanpa nafas. Luar biasa sekali. Sungguh. Bagus tidak? Tidak bagus ya. Orang Kristen tanpa nafas. Mati berarti ya. Nah, mengapa disematkan kepada orang Kristen di Hawaii Kristen haulis? Karena pada waktu dulu sebelum misionaris masuk ke sana, orang-orang Hawaii ketika mereka datang ke kuil, mereka ingin memberikan permohonan doa mereka. Sebelum mereka masuk ke kuil, mereka berdiri dulu di luar kuil. Kemudian mereka duduk merenung. Waktunya sangat lama sekali. Lama sekali mereka merenung di luar kuil. Ketika sudah tiba waktunya, hatinya siap, baru mereka masuk ke dalam kuil. Ketika mereka masuk ke dalam kuil, baru mereka memberikan permohonan, memberikan doa mereka. Setelah mereka memohon kepada Tuhan dengan doa-doa mereka, mereka pun keluar dari kuil itu sambil mundur ya. Mundur sambil menghormati seperti itu ya.
dan mereka pun kembali duduk merenungkan apa yang mereka doakan. Nah, inilah yang dikatakan bahwa orang-orang Hawaii pada waktu itu mereka menafaskan doa-doa mereka dengan apa? Mereka merenungkan apa yang mereka doakan. Tetapi ketika terjadi apa sedikit orang-orang percaya, orang Kristen malah mundur ya, malah mundur. Nah, orang Kristen mereka ketika datang, mereka hanya datang kemudian memohon, meminta doa mereka dijawab Tuhan, kemudian mereka selesai doa, mereka pulang. Wes, selesai. Nah, itulah dikatakan orang-orang Kristen haulis. Orang Kristen yang hidup tanpa nafas. Artinya apa? Mereka tidak menafaskan doa-doa mereka. Mereka tidak merenungkan. Maksudnya tentang hubungan mereka dengan Tuhan. Hanya sekedar datang kepada Tuhan, memohon, Tuhan tolong berkati saya. Wes, pulang. Enak sekali ya. Nah itulah, jangan kita menjadi orang-orang Kristen haulis. Orang Kristen, memang kita hidup ya saat ini toh. Tetapi secara rohani kita mati. Karena kita tidak berdoa, kita tidak punya nafas. Kalau lebih ekstrim lagi, apa? Orang-orang Kristen itu seperti mayat. Ada hamba Tuhan bilang, orang Kristen mayat hidup. Kok mayat hidup? Padahal kita kan hidup toh. Tetapi secara manusia, rohani kita mati. Kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Kalau kita tidak berhubungan dengan Tuhan, artinya kita mati secara rohani kita. Sama seperti Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Mereka, firman Tuhan katakan, mati. Kalau kamu makan buah pengetahuan ini, pada saat itu juga engkau akan mati. Banyak orang memahami, loh, tetapi Adam dan Hawa tidak mati. Nah, ini bukan berbicara fisik, tetapi mati di dalam kekekalan. Mati di dalam rohani mereka. Mereka terpisah daripada Tuhan. Mereka mati di dalam kekekalan. Nah, saya ingin katakan bahwa hidup tanpa doa, hidup tanpa nafas, cepat lambat akan mati. Orang Kristen yang hidup tidak bergaul intim dengan Tuhan, tanpa nafas mereka cepat lambat akan mati. Tidak heran kalau banyak artis-artis ya, banyak orang-orang Kristen saat ini murtad. Orang Kristen juga ada murtad. Orang Kristen yang meninggalkan iman mereka oleh karena apa? Oleh karena pasangan hidup, oleh karena jabatan dan lain sebagainya. Kalau saya ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, saya melayani sungguh-sungguh melayani Tuhan, nanti saya dikucilkan oleh teman-teman saya. Banyak orang-orang demikian. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Makanya seperti bangsa Israel ditanya, kalau engkau saat ini disuruh memilih, pilihlah Allah Israel atau Baal. Mereka diam. Karena mereka tidak mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan sangat erat sekali. Apapun masalah kita, apapun tantangan kita. Mungkin kita menderita sakit penyakit. Itu tidak akan mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan. Amin. Tidak akan menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, nafas ini sungguh sangat penting sekali. Saya mempunyai pelanggan ya di dalam pekerjaan saya itu. Dia mempunyai anak yang mengalami sakit sesak nafas. Jadi di rumahnya itu harus disediakan alat bantu nafas. Namanya itu nebulizer ya. Kalau saya search di Google. Nebulizer itu mahal sekali loh harganya. Tidak murah. Oksigennya juga mahal ya. Jadi dia harus standby menyediakan nafas, alat bantu nafas itu. Ketika anaknya yang berumur 8 tahun atau 9 tahunnya masih kecil. Ketika sedang sesak nafas, itu harus cepat-cepat diberi oksigen murni loh. Kalau enggak, kalau terlambat, bisa lewat. Jadi begitu berharganya nafas hidup yang memberikan kehidupan kepada kita. Luar biasa. Makanya kalau saya merenungkan atau kita merenungkan, kalau kita tidak berdoa, kita seperti anak kecil. Mau mati rasanya. Kalau aku tidak berdoa, luar biasa, amin. Mau mati rasanya kalau aku jauh meninggalkan Tuhan. Nah itu, sesak nafas. Kita harus cepat-cepat
diberikan oksigen atau nafas hidup orang percaya itu yaitu doa. Walau sesulit apapun keadaan kita, banyak masalah yang kita hadapi, sakit penyakit tak kunjung sembuh, tetaplah berdoa. Tetaplah bernafas. Amin. Tetaplah bernafas supaya hidup. Banyak orang-orang di ICU itu kan dikasih oksigen supaya mereka bisa bernafas, supaya mereka bisa hidup. Nah, tetaplah berdoa, tetaplah bernafas supaya hidup kita tetap ada di dalam Tuhan. Yang kedua, doa dapat mengubah situasi atau keadaan kita. Nah ini, mengapa kita harus berdoa? Karena doa dapat mengubah situasi atau keadaan kita. Loh, tapi Pak Gembala, Pak Pendeta, saya berdoa kok keadaan saya tidak berubah apa-apa. Situasi saya masih sama, ekonomi saya masih surut. Penyakit saya masih ada, kelemahan saya tidak hilang. Kok iso Pak Pendeta? Nah ini kuncinya ya. Memang kadangkala apa yang kita doakan itu tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Tetapi, nah ini, setidaknya hati kita diubahkan oleh Tuhan. Ini, setidaknya hati kita diubahkan oleh Tuhan. Karakter kita diubahkan Tuhan. Persepsi kita diubahkan Tuhan. Cara pandang kita melihat masalah. Masalah boleh ada, sakit penyakit boleh ada. Tapi saya tetap mengikuti Yesus. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Nah itu yang mengubah. Doa itu bukan saja mengubah situasi, tapi lebih dulu mengubah hati kita. Itu yang sangat penting sekali. Nah, ada 3 penghalang doa yang tidak mengubah keadaan kita. Nah ini perlu kita simak ya. 3 penghalang doa kita tidak mengubah keadaan kita. Yang pertama, dosa. Karena ada dosa. Mari kita buka di dalam Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan doamu apa? Segala dosamu. Jadi yang menghalangi doa kita sehingga tidak terjadi perubahan keadaan kita, masalah kita tidak berubah oleh karena ada dosa yang pertama. Dosa itulah yang menghalangi, kata firman Tuhan. Dosa itulah yang menghalangi apa yang baik di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus bereskan dosa kita. Nah saya ingat lagi cerita Tuhan Yesus ya. Ketika ada seorang lumpuh dibawa, dipopong kepada Tuhan Yesus di sana. Yesus melihat orang lumpuh ini. Dan Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Kemudian orang Farisi mereka mendengar, loh siapa ini kok bisa mengampuni dosa orang lumpuh? Yesus tahu apa yang ada dalam hati mereka, apa yang ada dalam pikiran mereka. Sehingga Yesus katakan, manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau berjalanlah, bangkit dan berjalanlah. Tetapi kata Yesus, anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, Yesus katakan pada orang lumpuh itu, bangkit, angkatlah tilammu, bangkit dan berjalanlah. Angkatlah tilammu, berjalanlah. Luar biasa. Kalau kita melihat cerita ini artinya apa? Yang pertama, dosa itu harus dibereskan lebih dulu. Yesus katakan, aku mengampuni dosamu. Artinya harus ada pemulihan di hati kita. Harus ada pelepasan atas dosa-dosa kesalahan kita. Kalau kita memiliki dosa, memiliki kesalahan, kita harus bereskan itu lebih dulu. Supaya apa? Supaya situasi keadaan kita dipulihkan. Yesus sanggup kok menyembuhkan dia. Langsung orang lumpuh itu bisa langsung berjalan kok. Tetapi bukan itu. Yang lebih dulu adalah Tuhan mau hidup kita dipulihkan lebih dulu. Hati kita dipulihkan dulu. Makanya di dalam 2
Tawarik 7 ayat 14 firman Tuhan katakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Aku akan mendengarkan doa mereka. Dari surga aku akan mendengarkan doa mereka dan memulihkan negeri mereka. Paham sampai sini? Kita harus berbalik dulu daripada jalan-jalan kita yang jahat. Kita harus bereskan dosa-dosa kita. Mungkin ada dosa-dosa yang kita simpan. Secara manusia kan kadang-kadang kita gengsi mengakui dosa kita. Kita merasa benar, merasa wah 100 betul ya. Nah, kita harus mengakui mungkin ada dosa-dosa kita yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Bereskan semua itu. Maka Tuhan akan memulihkan negerimu. Tuhan akan memulihkan keluargamu. Tuhan akan memulihkan usahamu. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Itu lebih dulu. Bereskan dosa-dosa kita. Yang kedua, yang menjadi penghalang doa kita tidak mengubah keadaan kita adalah kedua, suka bersungut-sungut. Tahu suka bersungut-sungut? Saya mencari lagi di Google, suka bersungut-sungut itu apa? Suka mengomel. Kalau bahasa Inggrisnya itu ngedumel. Bahasa Inggris, ngedumel. Orang Jawa pasti tahu ya. Ngedumel itu apa? Wah, mulutnya suka cuap-cuap. Tidak tahu bersyukur. Diberkati Tuhan sedikit, tidak bersyukur, bersungut-sungut. Apalagi tidak diberkati Tuhan, lebih bersungut-sungut. Seperti itu. Diberkati Tuhan sedikit kan harusnya bersyukur toh. Terima kasih Tuhan. Walaupun sedikit kami bersyukur kepadamu buat berkat hari ini. Amin. Tidak kita bersungut-sungut. Nah inilah banyak hal-hal yang tidak mengubah keadaan kita karena kita selalu bersungut-sungut. Kita selalu ngedumel. Kita selalu menggerutu ibaratnya. Tidak puas. Tidak selalu puas. Tidak selalu mengucap syukur dalam segala hal. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Nah, yang ketiga, yang menjadi penghalang doa kita tidak mengubah keadaan kita adalah kekhawatiran. Kita berdoa nih kepada Tuhan, kita menyerahkan masalah kita, kami sudah berdoa Pak, tapi kok keadaan tidak mengubah apa-apa Pak? Iya benar, kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita masih khawatir. Jangan-jangan ini, kita masih takut, kita masih bimbang. Sama seperti saya pernah kasih ilustrasi di doa malam ya, tentang doain tadi. Ada orang pedesaan mau menumpang kendaraan, dia mau ke kota. Dia pikul barang-barang ini toh. Ketika ada mobil lewat, dia mau menumpang. Ikut Pak ke kota. Oke, silakan naik Pak. Kemudian dia membawa pikulannya itu naik ke atas mobil pick up. Pikulannya ini pun tidak dilepas, tapi tetap dipikul di atas mobil itu. Nah, itulah orang Kristen gambarannya. Mereka berdoa tetapi masih memikul beban masalah mereka. Harusnya kalau kita percaya, kita berdoa, Tuhan ini masalahku, kami letakkan di bawah kakimu. Jadilah seturut kehendakmu kan. Seperti doa Bapa kami kan. Jadilah sesuai kehendakmu Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau kita melepaskan segala kekhawatiran kita, kebimbangan kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Karena ini yang akan menghalangi untuk mengubah keadaan kita lebih baik. Oleh karena itu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat penting, 3 hal ini kita harus selesaikan lebih dulu. Kalau kita mau melihat keadaan kita dipulihkan oleh Tuhan, kalau kita mau melihat doa kita mengubah situasi keadaan kita lebih baik, harus kita bereskan 3 hal ini dalam hati kita. Apakah masih ada dosa di dalam hidup kita? Apakah kita selalu bersungut-sungut? Atau kita masih khawatir akan hidup ini? Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita harus lepaskan semua itu. Supaya tidak ada yang menghalangi doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Tuhan sanggup menjawab doa kita. Tuhan sanggup menjawab langsung, mengubah situasi kita, keadaan kita bisa. Tapi Tuhan mau ubah hati kita lebih dulu.
Sama seperti orang lumpuh itu, sangat mudah sekali Tuhan menyembuhkan orang lumpuh itu sehingga dia berjalan. Tetapi Tuhan ingin mengatakan dosamu itu diampuni. Ketika dosa kita diampuni, baru kita bisa berjalan, baru kita bisa melangkah, baru kita bisa melihat mujizat Tuhan yang lebih besar. Amin. Terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, yang ketiga, yang terakhir ya. Doa adalah sumber kekuatan bagi kita. Doa adalah sumber kekuatan bagi kita. Di dalam 1 Samuel kita lihat. 1 Samuel ayat keempat dan keenam. Saya akan membaca ayat 4 sama 6 aja ya. Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lihat keadaan Daud ketika dia menghadapi masalah. Kehidupannya terjepit karena bangsanya diserang oleh orang Amalek. Semua bangsanya ditawan. Di daerah tanah Negeb dan Cikrak gitu ya. Semua ditawan. Begitu pedihnya hati Daud. Bahkan rakyatnya pada saat itu ingin melempari Daud. Wah, tidak mudah menjadi seorang pemimpin ya. Tidak mudah menjadi seorang pemimpin. Harus begitu benar-benar menguatkan hatinya untuk menghadapi rakyatnya sendiri. Lihat, saya ingin katakan, kita tahu bahwa Daud itu sungguh luar biasa. Dia dekat dengan Tuhan, sekalipun dia pernah jatuh, tetapi dia mengakui dosa tadi kan. Mengakui dosa dan kesalahannya, kemudian Tuhan pulihkan kembali kehidupannya. Lihat, banyak sekali kita lihat kitab-kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud. Antara hubungan dia dengan Tuhan luar biasa, erat sekali. Nah ini yang kita lihat bahwa ketika dalam keadaan terjepit sekalipun, firman Tuhan katakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengan doa itulah, seringkali kita tidak kuat menghadapi situasi saat ini. Situasi saat ini yang begitu luar biasa, menghantam kita semua loh. Saya kadang-kadang yang menguatkan saya, melihat situasi tahun 2020 ini loh. Saya kadang-kadang menguatkan hati saya. Yang terjadi ini bukan saya sendiri, tapi banyak orang. Amin. Jadi tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut. Bukan saya yang mengalaminya sendiri. Orang lain, semua orang, semua bangsa mengalami hal demikian. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan video luar biasa sekali. Sepasang suami istri terjun bunuh diri dari apartemen. Karena apa? Tidak kuat menahan masalahnya. Karena apa? Karena hutang, lilitan hutang yang begitu besar sehingga tidak mampu untuk membayar, melunasinya. Suaminya dulu terjun. Kemudian istrinya mengikutinya. Aduh, luar biasa sekali. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang yang sama. Kita akan mati binasa dengan sia-sia. Amin. Jangan kita seperti itu. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita untuk berdoa. Tekun di dalam doa setiap saat, setiap menit. Tekun dalam doa, giat. Sungguh-sungguh di dalam doa, berhubungan dengan Tuhan secara intim. Di situ akan memberikan kekuatan kepada kita. Saya selalu setiap kali saya ada pekerjaan, dinas. Dinas ya, pekerjaan saya. Kadang kalau sudah jaraknya jauh di daerah Kopeng sana ya, atau di daerah Tingkir kan lumayan ya, setengah jam mungkin jalan santai. Saya selalu kadang-kadang bernyanyi memuliakan Tuhan, kadang berdoa di atas motor ya. Jangan tutup mata ya, bahaya ya. Kalau berdoa di atas motor sambil tutup mata bahaya. Tetap melek aja, tapi kita bisa melihat pemandangan kiri kanan, sawah-sawah di sekeliling kita. Waduh, luar biasa. Kita bisa mengagungkan Tuhan di atas motor, kita bisa menyembah Tuhan setiap saat. Makanya bertekunlah di dalam doa setiap waktu, setiap saat. Sama seperti kita tahu bahwa di saat pandemi ini kita harus menjaga tubuh kita tetap sehat. Supaya apa? Supaya imun tubuh kita ini kuat. Ketika ada virus masuk, wah kalau kuat, hajar. Virus ini kuman ini, hajar. Amin. Harus kuat toh. Kalau imunnya tidak kuat, wah mudah terjangkit penyakit.
bukan saja corona, mungkin misrona kali ya, yang lebih dampaknya lebih kecil ya, dampaknya lebih kecil. Tetapi ketika kita imun tubuh kita kuat, apapun virus itu kita yakin dan percaya akan mampu menghadapinya. Amin. Makanya banyak di sosmed itu kan, ayo konsumsi vitamin, kuatkan imun, kuatkan imun, kuatkan imun. Supaya apa? Supaya imun kita itu kuat, terjaga. Ketika virus masuk, kuman masuk, hantam itu ya. Tidak takut. Sama seperti itu. Dengan doa, kita menjaga iman kita. Amin. Iman, iman. Ingat ya, iman kita tetap terjaga ketika ada tantangan, ada situasi yang genting, kita siap menghadapi mereka. Kita siap melawan mereka. Karena kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebagai yang terakhir, memang kita harus terus berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Dan saya ingin memberikan kesaksian sedikit ya, sekilas ya. Ini kesaksian hidup saya sekeluarga ya. Tentang doa. Jadi ketika sebenarnya banyak ya tentang pengalaman hidup masa lalu, masa muda ya. Tapi saya ingin mengambil tentang cerita tentang istri saya saja ya. Ketika itu istri saya hendak melahirkan kan, setelah melahirkan, pasca melahirkan itu tensinya naik luar biasa 230 dan harus masuk ke ICU. Luar biasa sekali. Baru habis melahirkan anak kami, Nitanya namanya ya. Satu hari dia sempat melihat anak, kemudian memberi susu seperti itu dan lain sebagainya ya, bersama-sama dengan anaknya. Tiba-tiba satu hari setelah pasca persalinan itu, setelah melahirkan, wah darahnya naik. Keadaan tubuhnya mulai menggigil, hebat sekali, kuat. Harus akhirnya saya cepat-cepat tolong ini, Bu, saya bilang, Ibu bidan penjaga ya, ini gimana ini? Kemudian dibawalah ronsen penyakit dalam, lihat dalamnya dan lain sebagainya ya. Akhirnya dibawa ke ICU. Wah luar biasa sekali. Inilah pengalaman saya ya. Duk dak, duk dak, duk. Waduh Tuhan saya bilang. Masa baru melahirkan ini harus Tuhan panggil. Wah pergumulan berat, luar biasa sekali. Saya bukan artinya saya tidak mengasihi istri saya ya, bukannya. Saya cuma melihat anak saya, waduh kasihan. Baru habis melahirkan harus Tuhan panggil ibunya, kan seperti itu. Saya hanya memikirkan anak saya, waduh Tuhan, kuatkan saya Tuhan, kuatkan. Saya di luar ICU itu kan tidak boleh masuk ke pagi, masih pagi, saya duduk lemes saya termenung di situ. Saya menjerit dalam hati saya. Kalau menjerit dengan itu kan pasti banyak orang yang tahu ya, tapi menjerit dalam hati. Wah Tuhan, tolong saya bilang. Tuhan tolong saya Tuhan. Saya tidak kuat mengalami ini semua. Tuhan tolong saya. Akhirnya saya juga sama seperti Daud. Menguatkan kepercayaan ketika kita sedang menghadapi masalah. Tuhan kuatkan saya. Mampukan saya menghadapi semua ini. Dan ketika sudah masih kritis ya, berapa hari berikutnya kan. Ada orang di sebelahnya itu ketika tidak lama masuk, kemudian tidak lama keluar. Artinya apa? Selesai hidupnya, game over. Masuk, tidak lama diantar keluar. Artinya sudah meninggal. Jadi istri saya lihat, dia kan mengalami sendiri toh. Dia mengalami sendiri, waduh ini hidup saya juga takut seperti itu juga kan. Jadi kalau di ruang ICU itu 50-50 hidupnya. 50 mati, 50 hidup. Jadi situ menakutkan sekali ruangan ICU itu. Nah, banyak pada waktu itu di sebelahnya itu ada orang yang lanjut usia, tua sekali. Bahkan saya melihatnya, waduh tua sekali. Tidak ada keriput-keriputnya itu kelihatan tulang-tulangnya. Tapi banyak orang yang datang mengunjunginya. Mereka datang, mereka berdoa, mengelilinginya. Doanya kayak sembahyang ya, sembahyang agama sepupu kita lah, agama seberang. Jadi mereka tiap kali mereka kunjungan, banyak orang datang berdoa, sembahyang mereka. Dan saya katakan kepada istri saya pada waktu itu jam besok ya, saya katakan, kasihan sekali kamu, saya bilang. Tidak ada orang yang datang mendoakan kamu, saya bilang.
Karena pada waktu itu posisinya kami belum bergereja di sini ya. Kami masih ngambang kemana-mana kami mencari gereja yang tepat. Nah, saya bilang katakan kepada dia, kasihan sekali kamu. Tidak ada yang datang mendoakan kamu. Yuk kita berdoa sama-sama, saya bilang. Saya berdoa buat dia, saya berdoa menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Pokoknya segala yang baik datang daripada Tuhan. Akhirnya dia juga mengalami kesaksian secara pribadi. Dia mengalami kesaksian secara pribadi dengan Tuhan ya. Saya nanti mungkin di lain waktu saya akan bagikan kesaksian ini. Nah, dari hal demikian, luar biasa sekali. Kuasa doa itu luar biasa sekali. Saya mengalami begitu banyak hal. Setiap kita pasti, pribadi kita masing-masing pasti pernah mengalami kuasa doa. Jadi sungguh kuasa doa itu luar biasa sekali menguatkan kita, menghidupkan iman kita kembali. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia katakan bahwa doa itu harus sengaja. Doa itu harus disengaja. Saya ingat sekali, doa itu harus disengaja. Loh kok bisa doa disengaja? Iya, kalau doa tidak disengaja, secara manusia kita malas. Untuk berdoa kita malas. Tapi kita harus berdoa sengaja. Sediakan waktu. Saya juga, waduh kalau doa pagi luar biasa, bebannya luar biasa ya. Banyak kedagingan ini rasanya males sekali. Ngantuk dan lain sebagainya. Tapi doa itu harus disengaja. Kita berikan waktu kepada Tuhan, komitmen Tuhan. Jam sekian saya mau berdoa kepada Tuhan. Apapun kita harus lawan. Kadang-kadang saya pernah juga sampaikan, kalau saya sedang berdoa, lagi ngantuk, saya berdiri. Saya katakan, saya berdiri. Haleluya Tuhan, Engkau berkuasa. Wah, imannya naik lagi kan. Kalau kadang-kadang kita kan ngantuk, ya wes ngantuk. Haleluya. Kemudian semakin menurun badannya. Haleluya, semakin menurun lagi. Aminnya pagi nanti aminnya. Tertidur toh. Nah, doa itu harus disengaja. Jadi kita luangkan waktu kita kepada Tuhan. Mari kita berikan waktu kita kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan ya. Saya silakan WL pemain musik. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa buat firman Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Katakan sujud di atas. Sujud di atasnya, ku mau hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia hidupku, arungi hatiku.
undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Katakan bila hati terasa, Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasmu, sujud di hadapannya. Bawa hidup kami Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia Amin. barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang Dia. Sungguh-sungguh kita katakan, sujud di atasnya. Yes. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, Mujizat terjadi. mujizat terjadi saat datang di hadapannya. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Pagi hari ini kami mau berdoa berseru-seru kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan datang kepadamu. Kami mau berseru, kami mau berteriak kepadamu ya Tuhan. Ini kami di hadapanmu Yesus. Dengar doa kami Tuhan. Dengar seruan kami pagi hari ini. Kami sujud menyembahmu. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Tuhan tahu, Tuhan mendengar dari surga dan Dia akan memulihkan keadaanmu. Haleluya. Glory bangkitkan roh di dalam kami Tuhan. Bangkitkan roh di dalam kami. Biar kami berdoa, kami berseru kepadamu. Beri gairah di hati kami Tuhan untuk menyembah pagi hari ini. Haleluya. Oh, dia
Glory Allah. Glory Allah. Mari setiap kita jangan kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Naikkan mazmur kita, puji-pujian yang indah di hadapan Tuhan. Kalau kita telah lama tidak berdoa, kadangkala kita berdoa tapi tidak tekun kita berdoa, mari kita datang kepada Tuhan pagi hari. Minta di hati kita supaya Tuhan berikan doa di hati kita, agar kita mau berdoa buat keluarga kita, buat orang-orang yang kita kasihi, buat saudara-saudara kita mau berdoa buat mereka pagi hari. Kami mau menyembah Yesus. Glory Allah, Tiara bara basyanda basyakana murara basikini tiara bara bala bala bala. Glory Allah, basikini tiara bala 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 bayana bayana bala bala. Glory Allah, bala 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 bayana bala bala bala. Ya Allah, bala 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 bala. Allah jawab kemuliaan-Mu. Allah jawab. Hati kami penuh pujian syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kami. Mari Yesus, kami mau mengalami Tuhan mujizat-Mu. Kami mau mengalami rawatan-Mu Tuhan pagi hari ini. Lebih dulu Tuhan Kau bereskan hidup kami Yesus. Kalau ada dosa di hati kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Kami merendahkan hati kami Tuhan, kami berdoa, kami berbalik daripada jalan-jalan kami yang jahat. Supaya kami melihat ada pemulihan di negeri kami, ada pemulihan dalam keluarga kami, ada pemulihan di ekonomi kami Tuhan. Ada pemulihan Tuhan buat kesehatan tubuh kami, ada pemulihan atas hidup kami Tuhan. Mari Tuhan untuk kami melihat segala sesuatu berubah. Mari Tuhan Engkau ubahkan lebih dulu hati kami Yesus. Ubah hati kami lebih dulu Tuhan. Ubah hidup kami lebih dulu Tuhan. Sehingga kami dapat melihat, kami dapat memandang seperti Engkau memandang akan segala hal, akan segala keadaan ini ya Bapak. Terima kasih Yesus. Berkati Tuhan firman-Mu atas hidup seluruh jemaat-Mu pagi hari ini. Hamba berdoa Yesus, biarlah berkat Allah senantiasa tercurah atas seluruh sidang jemaat-Mu. Lawatan-Mu terus senantiasa turun atas seluruh sidang jemaat-Mu. Kekuatan Tuhan, perlindungan, penyertaan-Mu turun atas seluruh sidang jemaat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan segala apapun yang dikerjakan, apapun yang diperbuat, seluruh sidang jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam usaha mereka Engkau berkati Yesus. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami semua Bapak. Terima kasih Yesus buat siang hari ini. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Setiap kita yang diberkati firman Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus Mari Bapak Ibu sekali lagi sejam untuk berdiri. Bapa Surgawi, di akhir dari ibadah kami pagi hari ini, kembali kami berdiri di hadapan-Mu. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dengan seluruh jajaran yang ada. Tuhan berikan hati yang takut kepada Tuhan. Tuhan berikan kemampuan di dalam memimpin bangsa ini, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini lebih baik lagi. Dan Tuhan juga berikan kemampuan untuk dapat mengatasi setiap masalah yang ada, supaya Tuhan memberikan mereka jalan yang terbaik. Terima kasih, bahkan lupa kami juga berdoa hari-hari ini. Kalau virus corona ini masih terus merajalela Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu. Dan Tuhan mampukan, tolong kami, supaya kami tidak hidup sembrono, tetapi kami boleh menjaga diri dengan baik. Tak lupa juga kami selalu mengandalkan Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup melindungi kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan.
Tuhan Bapak John Rusli, GBI Tegal, yang saat ini masih ada di rumah sakit. Tuhan tolong dia, Tuhan sembuhkan, Tuhan hiburkan kalau Tuhan sudah memanggil istrinya, hiburkan anak cucunya semuanya, bahkan jemaat yang ditinggalkan. Demikian juga kami berdoa pagi hari ini Tuhan, untuk peristiwa yang barusan terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah. Tuhan tolong keluarga-keluarga yang teraniaya, rumah-rumah mereka yang dibakar, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, biar Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau senantiasa kuatkan keluarga yang ditinggalkan, sehingga sungguh-sungguh ini menjadi kesaksian bagi bangsa ini, bahwa anak-anak Tuhan tetap mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur juga kalau pagi hari ini kami boleh beribadah. Kami ingat juga hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada. Mereka yang memberitakan Injil kerajaan-Mu, Tuhan kuatkan, Tuhan tolong, Tuhan hiburkan, terutama hari-hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, biar Tuhan tetap menyertai dan memelihara mereka. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk kami para pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini. Semuanya Tuhan berkati, Tuhan kuatkan. Tuhan juga senantiasa menyertai, memberkati dalam pekerjaan mereka. Demikian juga gembala sidang dan seluruh staf pengembalaan yang ada. Tuhan, kami berdoa kiranya juga Tuhan menyertai dan memberkati. Bahkan Tuhan senantiasa memberikan roh pewahyuan supaya setiap berita firman yang disampaikan adalah merupakan isi hati Tuhan yang diberikan kepada kami jemaat-Mu, sehingga kami jemaat-Mu hari-hari ini boleh dikuatkan, terutama dalam mengatasi setiap masalah yang hari-hari ini terjadi. Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami terus mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan, satu hal yang kami mohon juga, Engkau lindungi setiap kami, supaya hari-hari ini sungguh-sungguh setiap kami boleh menikmati akan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa juga untuk BKGS. Kami serahkan dalam tangan-Mu dengan seluruh jajaran yang ada. Tuhan, pakai hamba-hamba Tuhan ini supaya menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kebutuhan Natal kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih, pakai kami seluruh jemaat Tuhan di tempat ini untuk kami menjadi berkat. Bukan hanya di gereja ini, tapi kami juga menjadi berkat di tempat-tempat yang lain. Supaya melalui sidang jemaat Gereja Bethel Indonesia Ebenezer, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana kami boleh beribadah kepadamu. Kami ingat saudara-saudara kami yang berdoa di rumah, yang beribadah secara online. Tuhan juga kuatkan mereka. Dalam nama Yesus kami peralaskan segala doa permohonan kami. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan. Kami boleh diberkati dengan kehadiran-Mu. Terima kasih, biarlah kami terus juga menguatkan kepercayaan kami, iman kami. Kami terus bangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu kami terus membangun hubungan kuat dengan Engkau. Kami percaya hidup kami akan terus makin hari makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih, sebentar kami akan pulang Tuhan. Akan kembali beraktivitas sepanjang hari ini. Sebelum kami pulang undur diri, sekali lagi mari Tuhan curahkan tangan berkat-Mu bagi setiap kami. Mari Bapak besar kasih Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila engkau tak besar. Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati. Boleh keluar satu persatu ya. Ku tak mau
percaya.